Welcome to my first YouTube video. Actually, it's not my first YouTube video because 3 years ago I've uploaded some videos, but at that time I didn't realize it. So I assume that this is my first YouTube video. Okay, since I'm still in Indonesia, I will deliver my video in Bahasa Indonesia. Okay, let's start. Untuk video pertama ini, topik yang ingin aku sampaikan seputar healthy skin. Jadi, aku ingin berbagi 6 cara untuk bebas dari jerawat membandel. Jadi, apa sih itu jerawat membandel? Jerawat membandel itu adalah jerawat yang mudah sekali tumbuh, tapi susah untuk hilang. Dan biasanya jika hilang, itu meninggalkan bekas jerawat yang menghitam atau kecoklatan. Jadi kulitnya itu tidak sama warnanya dengan kulit aslinya di tempat dimana jerawat itu tumbuh. Dan biasanya jika sudah hilang, masih ada bekasnya, kemudian tidak berapa lama lagi tumbuh di tempat yang sama kembali. Dan biasanya jerawat seperti itu disebabkan oleh hormonal. Dan tipe kulit orang yang memiliki jerawat seperti itu biasanya tipe kulitnya adalah kulit yang sensitif, jadi mudah sekali untuk berjerawat. Dengan demikian sebenarnya kulit yang seperti itu butuh perawatan yang ekstra dan harus ke dokter kulit untuk melakukan perawatannya. Saya pernah berdiskusi dengan dokter kulit saya bahwa tipe jerawat yang seperti itu sebenarnya adalah sejenis alergi. Jadi jika terkena oleh misalnya kotoran atau udara, kelembapan udara yang tidak sesuai dengan jenis kulitnya, nah itu mudah sekali untuk berjerawat. Jadi di sini saya ingin bagi 6 cara bagaimana untuk bebas dari jerawat yang membandel, karena saya sendiri pernah mengalaminya dan sampai sekarang juga saya masih kadang-kadang berjerawat, cuman tidak sesering yang dulu. Yang pertama adalah rutin melakukan perawatan dari dokter. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jenis kulit yang memiliki jerawat membandel itu adalah kulit yang sensitif, sehingga perlu perawatan ekstra dan itu harus berkonsultasi dengan dokter yang ahli di bidang tersebut. Nah, biasanya kalau kita ke dokter itu akan diberikan krim atau obat-obatan dari dokter, dan saran saya ikutilah semua petunjuk dari dokter tersebut. Jadi rutin melakukan perawatan pengaplikasian krim setiap harinya, terutama krim malam. Jadi dokter saya bilang kalau di antara semua krim biasanya akan diberikan seperti sabun cuci muka, kemudian toner, kemudian ada krim pagi, sunblock atau sunscreen, dan krim malam. Nah, di antara semua krim ini yang paling penting adalah krim malam yang tidak boleh terlewat. Nah, kemudian jika ada jadwal kunjungan ke dokter, biasanya dokter itu akan merekomendasikan misalnya perlu pengecekan kontrol ke dokter itu sebulan sekali atau mungkin awal-awal seperti 2 minggu sekali. Nah, itu ikutlah anjuran dari dokter untuk rutin melakukan perawatan dan kontrol ke dokter. Nah, biasanya nih, dan pengalaman saya juga, karena perawatan ke dokter kulit itu tidaklah murah dan biasanya obat-obatan ini menghabiskan paling sedikit itu totalnya 500.000, dan mungkin awal-awal jika membeli semua krim itu sekitar 1 jutaan termasuk dengan biaya kontrol dokternya. Nah, biasanya setelah kita melihat ada sedikit perubahan, itu mulailah muncul namanya rasa
seperti sayang nih uangnya. Jadi yang tadinya dokter minta untuk kontrol ke dokter sebulan sekali, kemudian kita pikir ya udah deh kulitnya udah lumayan bagus nih, jadi mungkin 2 bulan sekali, atau kadang-kadang ada yang skip sampai beberapa bulan. Nah, itulah salahnya di situ. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan perawatan ke dokter, jika kita skip, ya jerawatnya akan mudah untuk muncul kembali, dan itu kita seperti mengulang lagi dari nol. Jadi saran saya, ikutilah petunjuk dari dokter dan melakukan perawatan secara rutin. Nah, kemudian dokter biasanya akan menyarankan perawatan apa lagi yang dilakukan. Misalnya setelah kulitnya sudah lumayan membaik, kemudian dokter menyarankan perlu dilakukan seperti roller atau peeling atau apalah. Nah, itu ikutilah saran dari dokter. Jangan sesekali melakukan perawatan lain yang tidak dianjurkan dokter. Nah, kebanyakan ya sama seperti saya juga dulu melihat teman-teman melakukan perawatan seperti peeling. Nah, saya lakukan sendiri tanpa anjuran dokter. Nah, biasanya setelah melakukan perawatan itu tanpa anjuran dokter, itu akan membuat kulitnya muncul jerawat lagi atau menjadi lebih sensitif. Oke, nah terus kemudian saran dari dokter yang lain yaitu cuci muka. Cara mencuci muka itu janganlah menggosok muka terlalu keras. Nah, kita biasanya cenderung ingin menggosok supaya minyak-minyaknya hilang. Nah, tapi cara itu adalah cara yang salah dan membuat kulitnya lebih sensitif dan mudah untuk berjerawat. Jadi cuci muka itu sebaiknya membersihkan mukanya adalah air, bukan gerakan tangan menggosok. Oke. Nah, yang tips yang kedua yaitu jangan buru-buru menggunakan makeup. Saya melihat beberapa orang yang sebenarnya kulitnya itu masih berjerawat dan melakukan perawatan dengan dokter. Mereka mempunyai kecenderungan untuk tidak sabaran. Jadi ingin cepat-cepat menutupi mukanya dengan makeup. Nah, saya sendiri juga mengalami pengalaman yang sama. Nah, kalau misalnya kita melakukan perawatan dengan dokter dengan menggunakan krim-krim tersebut, kita tidak menambahkan makeup atau bedak sekalipun, itu muka memang akan kelihatan seperti apa ya, polos sekali. Dan ya nggak terlalu enak untuk dilihat karena memang tidak ada makeup, tidak ada bedak atau apapun yang menutupi kulit wajah kita. Nah, tapi di situ teman-teman tolong bersabar karena kulitnya itu sedang proses, sedang dalam perawatan. Jadi jika memang sedang dalam perawatan, sebaiknya jangan menambahkan makeup yang di luar saran dari dokter. Kemudian, nah, yang lain lagi selain menambahkan makeup, kadang ada kecenderungan untuk melepas krim semua. Jadi dia sudah merasa kulitnya sudah oke. Nah, rasanya tak perlu krim dari dokter. Nah, itu semua dilepaskan secara bersama-sama. Nah, itu salahnya. Saya juga pernah melakukan hal itu. Jadi setelah 1 bulan saya merasa, oh sudah tidak ada jerawat lagi, kulit saya sudah mulus. Saya lepas semua krim dan ujung-ujungnya beberapa bulan setelahnya itu jerawatnya kembali muncul. Dan saya harus mengulangi proses itu mulai dari nol. Bayangin ya, saya pernah sudah 2 tahun melakukan perawatan. Saya selama 2 tahun menggunakan krim dari dokter. Kemudian setelah saya merasa sudah oke, saya lepas semuanya dan 2 bulan setelahnya itu muncul kembali dan sangat-sangat parah. Jadi saya harus melakukan perawatan lagi dari nol. Nah, saran dari saya, jika Anda ingin memulai menggunakan makeup, sebaiknya perhatikan kulit Anda. Jika sudah sekitar 3 bulan atau 4 bulan kulitnya sudah stabil, tidak ada jerawat atau misalnya jerawatnya yang tumbuh juga sangat
kecil dan mudah sekali untuk hilang, untuk sembuh sendiri. Nah itu baru boleh menggunakan makeup. Nah saran saya juga makeup yang dipilih adalah makeup yang tidak menutupi pori-pori wajah. Jadi makeup yang sangat ringan di wajah. Dan sekarang jenis makeup tuh banyak ya, jadi bisa dipilih makeup apa yang memang cocok untuk kulit sensitif dan tidak menutupi pori-pori. Nah dulu saya memulai makeup itu dari makeup Lakme. Menurut saya makeup Lakme itu adalah sangat ringan di wajah saya dan tidak menyebabkan jerawat. Oke, nah tapi jangan lupa walaupun kita menggunakan makeup, krim-krim dari dokter itu sebaiknya tetap diaplikasikan, terutama krim malam. Nah, saya sampai saat ini, walaupun saya sudah sekitar 1 tahunan saya make up, tapi saya tetap mengaplikasikan krim malam. Jadi saya tidak lepas dari krim malam dokter. Cuman memang saya kurangi frekuensinya. Jadi biasanya krim malam itu setiap hari. Nah sekarang saya kadang-kadang misalnya 1 hari menggunakan, 1 hari tidak. Nah, jadi selama 1 tahun ini saya rasa kulit saya sudah cukup stabil. Jadi kalau misalnya sedang berjerawat, biasanya itu saya akan mengurangi makeup atau tidak menggunakan makeup sekali. Jadi tidak menggunakan makeup sama sekali. Jadi memang itu kalian harus benar-benar perhatikan kondisi kulit kalian. Tips yang ketiga yaitu jaga wajah kalian supaya tidak berkeringat atau berminyak. Nah, tapi kan namanya kita melakukan aktivitas, pasti ada aja, bisa aja berkeringat, misalnya setelah olahraga. Cuman saran saya jika berkeringat atau berminyak, segeralah bersihkan, keringkan minyaknya, kalau bisa cuci muka. Nah, jadi kulit wajah orang yang sering berjerawat itu adalah yang kulitnya itu mudah berminyak. Jadi kulitnya mudah berminyak, jadi lakukan gimana caranya supaya kulit wajahnya itu tetap adem, dan hindari dari matahari. Jika memang kita harus melakukan kegiatan outdoor misalnya, usahakan misalnya dilindungi wajahnya, misalnya dengan menggunakan topi atau apalah gitu ya. Jadi jaga wajah kalian dari sinar matahari yang secara langsung ataupun kegiatan-kegiatan yang menyebabkan keringat atau berminyak. Oke. Tips yang keempat yaitu perhatikan makanan yang kalian makan. Nah, usahakan hindari makanan yang pedas, berminyak, atau makanan-makanan tertentu. Jadi saya nggak bisa bilang misalnya kacang itu menyebabkan jerawat, coklat itu menyebabkan jerawat. Nah, itu tergantung kalian sendiri. Jadi kalian yang tahu kalian tuh sebenarnya sensitif dengan makanan apa. Yang tadi saya bilang sebelumnya ya, yang di awal, bahwa jerawat ini adalah sejenis alergi. Nah, alergi sama seperti alergi makanan. Misalnya ada orang yang alergi dengan seafood, setelah makan seafood kemudian dia keluar bentol-bentol di badannya. Dan begitu juga dengan jerawat. Mungkin ada makanan tertentu yang bisa men-trigger jerawat kalian. Jadi tidak bisa dipukul rata. Nah, contohnya kalau saya itu jika mengkonsumsi terlalu banyak protein, bukan tidak bisa sama sekali, tapi jika over proteinnya, maka jerawatnya akan muncul. Jadi yang tahu makanan apa yang membuat kalian alergi ya hanya kalian sendiri. Oke, tips yang kelima. Nah, tips kelima ini banyak yang tidak menyadarinya. Saya juga di awal seperti percaya nggak percaya, tapi ternyata itu cukup efektif, yaitu mengganti handuk, kemudian sarung bantal, sarung bumi, spray yang kalian gunakan sesering mungkin. Nah, kalau saya sih menggantinya seperti 1 minggu atau 2 minggu sekali, tapi kalau bisa ya sesering mungkin ya. Jadi saya punya cerita dulu, mami saya pernah menggunakan
bantal saya. Nah, dulu dia pernah bilang kalau, kok kamu jerawatan sih? Mungkin kamu nggak cuci muka yang benar gitu, atau kamu kurang cuci muka. Nah, kemudian dia menggunakan bantal saya, dimana sarungnya itu pasti kan terkena oleh wajah saya sehari-hari. Nah, besoknya mami saya langsung keluar jerawat. Bayangin ya, sebegitu hebatnya bakteri jerawat itu ternyata nempel di sarung bantal dan bisa menularkan ke orang lain. Nah, bayangin ya, jika kalian menggunakan sarung bantal itu misalnya berbulan-bulan, bakterinya nempel di situ. Misalnya tadinya yang jerawat di pipi kanan, kemudian karena menempel di bantal, itu bisa menularkan ke bagian-bagian lain, misalnya ke pipi kiri. Jadi yang tadinya pipi kiri nggak ada jerawat, jadi muncul jerawat. Nah itu, jadi saran saya ganti handuk, spray, sarung guling, sarung bantal sesering mungkin. Nah mungkin ada juga beberapa orang yang tipe kain material dari bajunya. Jadi mungkin bajunya yang punya kerah, sering kena ke muka, itu juga kalian harus perhatikan apakah ada jenis kain tertentu yang membuat kalian alergi. Nah, tips yang keenam, ini tips yang terakhir yang banyak orang menganggapnya sepele, tapi menurut saya itu sedikit banyak ada impactnya terhadap jerawat, yaitu jangan stres. Nah, siapa di sini yang sering stres? Ya, termasuk saya. Stres itu bisa disebabkan misalnya pekerjaan sibuk atau ada masalah segala macam. Nah, biasanya stres itu menimbulkan jerawat. Terus kita melihat kita berjerawat, itu membuat kita stres lagi dan itu berkelanjutan. Jadi makanya jerawatnya muncul terus, susah hilang dan gak ada habis-habisnya. Nah, saran dari saya, hindari stres. Kalau bisa, ya mungkin banyak yang bilang gampang ngomongnya untuk menghindari stres, tapi biasanya itu susah untuk dilakukan. Jadi caranya yaitu adalah dengan mencari hal-hal yang positif, menikmati hidup ini dengan bahagia, lakukan semua hal dengan happy. Jadi itu 6 tips dari saya untuk bebas dari jerawat membandel. Saya sendiri juga masih berjuang untuk mengatasi masalah-masalah di kulit wajah saya. Nah, semoga tips ini, video ini bermanfaat buat teman-teman lainnya yang sedang berjuang mengatasi jerawat membandel. Terima kasih buat semua yang sudah menonton video ini. Jika ada komen, pertanyaan, atau ada ide-ide untuk video saya selanjutnya, bisa ditulis di kolom komentar. Makasih. Jadi ini adalah kondisi terparah kulit saya di tahun 2016. Banyak jerawat batu bernanah dan berminggu-minggu tidak juga membaik. Bekas jerawat atau bopeng di pipi pun kelihatan sangat-sangat jelas. Nah, ini adalah kondisi wajah saya sekarang tanpa makeup sama sekali. Dan ini dengan full makeup. Sekarang saya sudah bisa menggunakan makeup namun tetap menyesuaikan dengan kondisi kulit. Saat ini saya perawatannya di klinik estetika Dr. Avandi. Jangan lupa subscribe dan klik the notification bell.